Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Miss absen dulu ya. Apika ada? Aprilia? Alifah? Ada, Miss. Abia? Ada, Miss. Ayu Nadia? Ayu Lia? Daiza? Elsa? Enzi? Fadli? Alvan? Malik? Hafiz? Jonathan? Sheila? Karismain? Hoirunisa? Bima? Fatan? Braihan? Mantezi? Musti Yugo? Leticia? Lediasya? Ada? Moza? Andika? Nizam? Beliza? Naya? Iska? Stephanie? Zeren? Dia? Siva? Kaila? Oke, sebelum itu kita explain dulu. Oke, semuanya berdiri dulu. Jadi SPG-nya gampang. Kalau Miss bilang pagi, temunya sekali. Siang, kali sore, tengah. Kalau malam, Nah, coba ya. Pagi, siang, sore. Siapa pagi, siang, pagi, siang, sore, siang, malam. Sekarang kita materi yang sama di list of comparison. Sebelum itu Miss mau tanya, what we learned yesterday about? Apa yang kita pelajari kemarin? Degree comparison bagian positif degree. Jadi apa sih maksud positive degree itu? What does it mean about positive degree? Untuk menyatakan dengan level yang sama. Oke, dengan level yang sama. Keywordnya, kata kuncinya biasanya apa? S and F. Ada bisa kasih contoh satu? Contohnya? Oke, boleh? Jealousy as Tomioka. Jadi
Jadi satu mau tanya, di sini apa yang disamaratakan? Apa? Jealousy atau cemburuan? Kecemburuan, siapa yang disamaratakan di sini? Kyojuro Tomioka. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya atau comparative and superlative. Jadi di sini comparative dan superlative berbeda dengan positive degree kemarin. Kalau positive degree is just dia itu menyamaratakan dengan level yang sama. Kalau di comparative dan superlative dia digunakan untuk membandingkan. Oke, kita masuk satu-satu dulu. Sekarang kita masuk ke bagian komparatif. Oke, perhatikan. Jadi di comparative degree ini biasanya digunakan untuk membandingkan dua orang ataupun benda. Jadi kita di bagian komparatif ini kita hanya bisa membandingkan dua saja, tidak boleh lebih. Jadi kalau misalkan dia lebih itu masuk lagi ke superlatif. Oke. Adapun keyword di comparative dari sini yang pertama itu adjective atau kata sifat. Nah, di sini kan ada penjelasan kata sifat yang pendek, satu suku kata atau dua suku kata. Jadi maksudnya kayak gimana? Sebelum itu misalnya kalian sudah pelajari belum tentang suku kata? Ya, suku kata di bahasa Indonesia. Belum ya? Di bahasa Indonesia sudah dipelajari belum suku kata? Hah? Sudah? Oke, nanti jadi pada adjektif ataupun kata sifat yang memiliki satu suku kata ataupun dua itu biasanya ditambahkan ujungnya er. Ya, biasanya ditambahkan er. Ingat ya, hanya untuk satu suku kata ataupun dua suku kata. Kita ambil contoh. Contoh di to ini cuma satu suku kata. Terus apa ini? Jadi di sini to ini menunjukkan cuma satu suku kata. Kalau happy itu sudah dua suku kata. Gimana sih cara mencarinya itu? Ini di sini happy. Jadi dua suku kata. Jadi kalau ini cuma satu to, jadi satu suku kata. Kalau di sini happy dua suku kata happy. Kalau dia ada satu ataupun dua suku kata ditambahkan apa? Ditambahkan er. Jadi imbang happier. Kenapa y-nya diganti dengan i? Kalau setiap kalimat adjektifnya berakhiran y, kalian ubah y-nya menjadi i. Setiap adjektif yang berakhirannya y harus diubah bentuk i untuk menambahkan er. Oke, kalau untuk yang ini satu atau dua suku kata, sudah paham sampai sini? Kalau sudah paham, boleh mau dicatat. Apa? Ini aja tuh. Satu atau dua suku kata. Contoh.
Dan setelah menambahkan jangan lupa tambah juga happy birthday. Sudah? Yang masih belum menjelaskan ya. Selanjutnya kita lanjut ke adjektif yang panjang atau memiliki 3 atau lebih suku kata. Nah, kalau di sini dia memiliki 3 atau lebih suku kata, dia nggak tambah er di kata sifatnya, kata adjektifnya. Tapi kita ganti di sini tambah more, tambah adjektif dan tambah verb. Nah, untuk contoh kata sifat yang memiliki 3 suku kata. Untuk careful, kira-kira berapa suku kata? Ya. Careful berarti itu ada udah termasuk ya. Nah, kalau diligent tiga suku kata, jadi diligent. Oke, diligent. Jadi di 3 suku kata kita pakai more diligent dan bla 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 gitu. Sama juga kalau beautiful berapa kira-kira? Beautiful. Beautiful. 3 suku kata. Jadi pakai more beautiful dan bla bla bla. Contohnya kayak ini. He is more beautiful than ours. Jadi dia itu ibaratnya sudah level cantiknya sudah lebih daripada yang lain. Jadi yang dibandingkan ini satu orang ini dibandingkan dengan semuanya juga. Ingat tadi pembandingnya itu bisa 2 orang atau benda ataupun lebih. Oke? Untuk untuk mencari suku kata, kira-kira kalian sudah paham? Sudah paham? Oke, kita masuk ke contohnya. Ini sebentar kasih contohnya. Nah, kayak Miss bilang tadi untuk 1 ataupun 2 suku kata. Kalau tadi berapa kira-kira suku kata? Kalau berapa suku kata? 1. Kalau 1 suku kata ditambahkan er. Jadi my brother is taller than me. Ada than me. Jadi abang saya lebih tinggi dari saya. Nanti kalau untuk menambahkan er ini dia itu lebih membandingkan. Nah, untuk yang 3 suku kata, Miss mau tanya, comfortable berapa? Berapa suku kata? Coba, apa? Comfortable. Oke,
ranjang ini lebih nyaman daripada ranjang lain. Ada catatan kecil, kalau kalian mau membandingkan sesuatu itu harus setara. Contoh, membandingkan orang sama orang, ranjang sama ranjang, hewan sama hewan. Kalau misal kalian bandingkan orang sama hewan, setara nggak? Tidak. Tidak kan? Oke. Jadi harus setara. Kalau misalkan pena sama pena yang lain, pensil juga, buku sama buku yang lain, cewek sama cewek dan cowok sama cowok harus setara yang dibandingkan. Paham? Paham. Oke. Kalau sudah paham, mau latihan nggak? Mau. Hah? Dari contoh ini ya, mau dicatat nggak contohnya? Mau. Oke, sudah? Sudah paham untuk bagian komparatif? Sudah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian superlatif. Superlatif. Ingat, superlatif. Superlatif digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih benda ataupun orang. Jadi sama kayak yang di adjektif untuk tiga suku kata atau lebih, dia itu membandingkan 3 atau lebih. Contoh misalkan kita membandingkan satu orang ini dengan semua orang yang ada di kelas ini. Nah, sama kayak yang tadi juga, adjektifnya pendek 1 atau 2 suku kata, kita tambahkan est. Kalau yang komparatif tadi kita tambahkan er. Kalau di superlatif kita tambahkan est. Contoh, kita ambil contoh. Kita ambil contoh big pasti satu suku. Oke, satu suku kata. Kalau satu suku kata kita tambahkan Oke. Jadi kenapa berbeda sama yang tadi? Karena dia itu kalau di superlatif itu levelnya sudah tinggi, jadi tidak bisa dibandingkan dengan yang lain untuk di bagian superlatif. Nah, terus contoh lain apa kira-kira? Pak, untuk adjektif kata sifat kira-kira yang punya 1 ataupun 2 suku kata, kira-kira apa? Contoh apa ya? Oke. Kalau smart berapa suku kata? 1. Oke, 1 berarti sama est. Jadi dia itu yang paling pintar daripada yang lain. Oke. Sama juga kayak adjektif yang untuk 3 suku kata atau lebih. Dia pakai the most. Jangan lupa, misal kalau kalian di dalam kalimat kalian ketinggalan the-nya ini, otomatis salah. Jadi jangan sampai ketinggalan. Untuk contoh kira-kira yang 3 suku kata, apa ya? 3 suku kata. Kita ambil beautiful saja ya. Oke. Kalau beautiful tadi kita ambil contoh
She is the most beautiful girl in this class. Dia adalah wanita tercantik di kelas ini. Jadi otomatis dia levelnya paling tinggi dan tidak bisa dapat. Oke, tidak bisa disertakan. Oke, mau salah dulu? Mau disertakan dulu? Oke. Ini mau Miss kasih contohnya Pak. Ini lanjut. Contoh dong. Balik ke contohnya. Contohnya hampir sama kita juga. Contohnya hampir sama juga kayak tadi. Kalau misalkan sama situasi kata di sini ya sama kayak sebelumnya, tapi di sini kita pakai ES. Jadi we climb the highest mountain. Jadi dia mendaki gunung tertinggi. Jadi gunung yang paling tinggi tidak bisa dibandingkan sama yang lain. Nanti gunung itu sudah yang daripada yang lain. Sama juga kayak yang ini. This is the most comfortable chair in this room. Jadi kursi ini adalah kursi ternyaman di ruangan ini. Jadi cukup kursi ini saja, yang lain pun tidak. Boleh mau dicatat? Tidak. Oke. Ada tambahan catatan.
Kalau misalkan mau pakai contoh tadi juga bisa tinggal di apa EN-nya diganti EST ataupun yang tadi pakai more than pakai ya. Nih, ini untuk catatan tambahannya kalian. Jadi kemarin kan kita ada belajar di bagian positif degree kan. Nah, jadi di positif degree ini kalau kalian mau misalkan pakai betul itu misalnya dulu. Good artinya apa? Good. Good. For many atau much? Little? Jadi kalau di bagian positif degree, kalau kalian membuat kalimat positif degree atau kesetaraan, kalian pakai ini. Kalau misalkan ya, yang kayak kemarin ada yang nanya, baik itu gimana Miss ini, pakai ini. Nah, kalau di komparatif, kalian pakai ini, better, worse, harder, more or less. Dan juga untuk superlatif, kalian pakai ini, best, worst, better, most, least. Oke, kalau mau dicatat dulu. Sebelum kita lanjut ke Miss kasih latihan ya. Keluarkan kamusnya. Air musik nih. Apa yang musik? Yang mana? Yang mana? Nih, maju. Kalau sini, maju sini. Kayak masih dapat. Yang kita naik kalau.
Oke, yang masih bingung boleh maju ke depan tanya Miss. Yang masih bingung. Maju sini. Suka? Kalau suka itu baik. Habis kita tulis. Jadi suka itu apa? Suka sama seseorang. Suka sama reaksi. Kalau suka coba jadi dulu.
Wait, Kayla. Gak usah siko nampak. Tambah itu. Nasi ada sausnya.
Oh bukan, ada yang manggil. Ada yang ke Bajik Kok, aduh deh,
hal tersebut ditentukan. Nah, bagi yang belum, Miss jadikan PR ya. Tapi Miss tambah ya. Tapi Miss tambah 5 lagi ya. Oke, tambah 5 lagi. Jadi 10, oke? Jadi komparatif berapa nih? Komparatif 5, superlatif 5. Oke? Kami yang mau kuliah tambah. Oke. Jadi untuk minggu depan semoga tugasnya semuanya sudah selesai. Oke? Oke, duduk tempatnya masing-masing. Duduk tempatnya masing-masing. Oke. Oke, jadi setelah kita mempelajari comparative database tentang comparative dan superlatif, untuk kedepannya semoga kalian paham dan bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari kalian, terutama di pelajaran bahasa Inggris. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Jadi untuk minggu depan semua tugasnya semoga sudah selesai. Jadi nanti bisa masukkan ini ke nilai latihan kalian. Oke? Oke. Ada pertanyaan sebelum ini? Ya, ya. Ya. Yang belum ulangan, gimana nanti mau nyusul sama kelas 8C? Ya. Oke.